Calon pemain naturalisasi Kelvin Verdong mengaku tak kesulitan melahap latihan perdana timnas Indonesia pada Jumat, 31 Mei. Verdong baru bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia pada Kamis, 30 Mei, malam. Ia lantas mengikuti sesi latihan Jumat, 31 Mei, pagi meski belum resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Latihan menjelang laga uji coba melawan Tanzania ini memang tidak begitu berat. Pasalnya menu berat sudah dilahap para pemain merah putih pada Kamis, 30 Mei, dalam latihan siang. Saya merasa, bagus. Ini adalah sesi latihan yang ringan. Hanya melakukan set piece dan beberapa latihan lainnya. Tentu, ini adalah latihan yang bagus, ucap Verdong usai latihan. Meski baru tiba dari Belanda, Verdong merasa tak bermasalah. Memang masih ada jet lag, tetapi bisa diatasi dengan istirahat yang cukup dan makanan yang bergizi. Terlebih klub Verdong, NEC Nijmegen, baru menyelesaikan pertandingan 23 Mei lalu. Tidak ada masalah dengan latihan perdana, tidak kendala. Saya merasa fit. Saya telah bermain sebanyak 36 laga di musim ini, di Eredivisie, jadi saya merasa fit, kata Verdong. Soal naturalisasi yang sedang berjalan, bek kiri 27 tahun itu berharap cepat selesai. Kecepatan proses naturalisasi ini akan menentukan apakah Verdong bisa bermain melawan Irak dan Filipina atau tidak. Harapan saya mereka, Federasi dan DPR RI, bisa menyelesaikannya secepat mungkin. Namun, kita perlu menunggu dan menanti apa yang akan terjadi nanti. Kita akan lihat nanti, ujar Verdong. Soal masa depannya bersama NEC Nijmegen, Verdong berniat mencari tantangan baru pada musim 2024-2025. Namun kontraknya di Nijmegen masih tersisa 1 musim lagi. Saya masih punya 1 tahun sisa kontrak di NEC Nijmegen, tapi saya mau mengambil langkah keluar dari Belanda. Jadi, kita lihat nanti. Saya tidak tahu tim selanjutnya, kata Verdong. Mental pemenang ditunjukkan oleh bek sayap timnas Indonesia, Shain Patinama. Ia merasa percaya diri dengan kemampuan timnya untuk mengalahkan Irak dan Filipina, Juni 2024 nanti. Indonesia bakal melakoni 2 laga terakhir dari grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menghadapi Irak pada 6 Juni, skuad Garuda bakal meladeni Filipina 5 hari berselang. Menurut Patinama, 2 kemenangan beruntun melawan Vietnam pada laga sebelumnya bakal menjadi sumber motivasi bagi rekan-rekannya untuk menyikat Irak dan Filipina. Ya tentu saja, kami memiliki tim yang bagus. Kami menunjukkannya pada pertandingan terakhir melawan Vietnam. Jadi, saya yakin kami punya kepercayaan diri yang baik melawan Irak dan Filipina, kata Shain Patinama. Bek berusia 25 tahun itu merasa dalam kondisi yang bagus untuk memperkuat timnas Indonesia. Pada laga sebelumnya, Shain memang harus absen melawan Vietnam karena mengalami cedera. Selain itu, Shain juga baru saja menjalani liburan di Bali sebelum bergabung skuad Garuda. Selama berlibur, dia tak hanya menyegarkan pikirannya saja, tetapi juga berlatih secara mandiri untuk menjaga kondisi kebugaran. Kondisi saya bagus. Saya sudah bisa bermain lagi untuk tim dalam 3 pertandingan terakhir. Selain itu, saya juga baru saja liburan ke Bali, ujar pemain yang kini berkarier di Liga Belgia bersama KAS Eupen itu. Selama berada di Bali, saya tetap menjaga kondisi saya. Saya berlatih sendiri. Jadi, saya merasa dalam keadaan yang baik. Kami berlatih lagi, jadi saya akan dalam kondisi yang bagus, imbuhnya. Pada 2 laga melawan Vietnam lalu, Shain Patinama memang harus absen karena mengalami cedera. Di level klub, dia juga sempat absen selama nyaris 2 bulan akibat masalah tersebut. Namun, menjelang kompetisi berakhir, Shain mendapatkan kesempatan bermain sebagai pada 3 pertandingan beruntun, tepatnya pada babak playoff degradasi Jupiler Pro League 2023-2024. Pada 3 laga tersebut, Shain selalu dipasang pelatihnya sebagai starter untuk mengisi pos bek kiri, yakni saat bertanding melawan Charleroi SC, 1-2, KV Kortrijk, 0-1, dan RWD Molenbeek, 2-0.
3 pertandingan yang tersaji sepanjang April hingga Mei 2024 ini tentu menjadi modal berharga bagi pemain jebolan Akademi FC Utrecht itu untuk kembali mengukir menit bermain bersama skuad Merah Putih. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka suara soal Asian Cup 2024 yang akan bergulir pada akhir tahun 2024. Shin Tae-yong buka suara mengenai keikutsertaan Timnas Indonesia di Asian Cup 2024. Hasil drawing menempatkan pasukan Garuda di grup B Asian Cup 2024 bersama Vietnam, Laos, Filipina dan Myanmar. Asian Cup akan berlangsung pada 21 November hingga 23 Desember 2024. Menanggapi hasil drawing, Shin Tae-yong merespons positif. Ia juga memberi prediksi 4 tim yang lolos ke semifinal, termasuk Timnas Indonesia. Memang untuk drawing Asian Cup, kita satu grup dengan Vietnam, ujar Shin Tae-yong. Saya berpikir kalau Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia merupakan tim yang berpotensi lolos ke 4 besar, tambahnya. Jika lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia memiliki jadwal yang padat pada November 2024. Setelah menjalani laga matchday kelima dan 6, Garuda akan langsung ikut Asian Cup yang dimulai 21 November. Shin Tae-yong pun membuka kemungkinan menurunkan 2 tim untuk agenda padat tersebut. Namun dirinya masih akan mendiskusikannya dengan PSSI untuk lebih detailnya. Untuk masalah bentuk 2 tim atau tetap seperti ini mungkin harus diskusi dulu dengan Pak Erik, Ketua Umum PSSI saat ini, kata Shin Tae-yong. Jadi kita diskusi dulu baru akan diumumkan bagaimana, tambahnya. Shin mengatakan tetap memprioritaskan ajang yang lebih besar yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih 53 tahun itu mengimbau para supporter untuk jangan terkurung di level Asia Tenggara saja. Timnas Indonesia perlu rutin mengikuti turnamen yang lebih besar di level Asia maupun dunia. Jujur tidak tahu, apakah Piala AFF masih perlu diraih atau tidak, tetapi pastinya Piala Asia lebih besar dari Asian Cup, kata Shin Tae-yong. Saya mohon kepada semua pihak jangan terkurung hanya di Asian Cup. Tetapi ya kita majukan diri supaya bisa melihat yang lebih besar seperti Piala Asia atau Piala Dunia, tambahnya. Pemain yang ngebet memperkuat Timnas Indonesia, Delano Ladan, tertarik melanjutkan karir di Liga 1 Indonesia. Hal itu diketahui dalam wawancara yang dilakukan akun Instagram @halfblood_Indonesia dengan penyerang 24 tahun tersebut. Kontrak saya akan berakhir bulan ini, saya mencoba bermain di Indonesia, kata Delano Ladan. Kita lihat saja nanti. Saya dengar beberapa klub akan mulai pada 12 Juni. Mungkin di situ saya akan menentukan pilihan saya, lanjut Delano Ladan. Delano Ladan saat ini membela klub Liga 2 Belanda, Top OSS. Dari 30 penampilan di Liga 2 Belanda 2023 hingga 2024, Delano Ladan mengemas 3 gol. Secara pengalaman, Delano Ladan cukup oke. Ia pernah membela ADO Den Haag, SC Cambuur hingga tim muda Feyenoord Rotterdam. Bermodalkan pengalaman berkarier di Belanda inilah, Delano Ladan berani menggoda PSSI untuk menaturalisasinya menjadi warga negara Indonesia, WNI. Beberapa kali, Delano Ladan meninggalkan komentar di akun Instagram PSSI, Timnas Indonesia maupun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.